warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Bu Nur Hayati Irnawati dalam acara Inspirasi Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu beserta anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema dengan judul Bangkit Lagi Yuk, mengenal cara resiliensi dan cara meningkatkannya. Seperti yang kita ketahui bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup itu ibarat bola yang berputar, tidak selamanya stagnan. Jadi ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Nah, pada saat kita hidup di atas, kita tidak merasakan apa-apa selain kebahagiaan. Tapi ketika hidup kita berada di bawah, kita cenderung untuk merasa sedih, merasa hancur, dan terpuruk. Karena itu, maka kita harus bisa secepatnya bangkit, secepatnya move on dari keadaan yang menekan tersebut. Hal ini dinamakan dengan resiliensi. Jadi, yang dinamakan resiliensi itu adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengatasi, melalui, dan kembali kepada kondisi yang semula dari sebelumnya keadaan yang menekan. Resiliensi ini berasal dari bahasa Latin resilere, yang artinya bangkit kembali. Apapun yang kita lakukan, usaha apapun yang kita lakukan, ada kalanya mengalami kegagalan. Nah, bukan kegagalan itu karena kita kurang usaha, tetapi bahwa kegagalan itu adalah hal yang wajar. Karena itu kita harus secepatnya untuk bisa bangkit kembali. Nah, untuk mengetahui bagaimana resiliensi itu, maka kita bisa melihat aspek-aspek yang ada pada resiliensi. Yang pertama, emotion regulation, yaitu pengaturan emosi. Pada emotion regulation ini, kita diharapkan berada pada situasi yang tenang, yang terkendali. Jadi apapun masalahnya, kita harus tetap pada keadaan yang tenang dan terkendali. Kemudian yang kedua, adanya impulse control atau pengendalian diri. Pengendalian diri di sini dimaksudkan agar kita tetap berada dalam situasi yang bisa berada dalam kontrol diri dan tidak lepas diri. Kemudian yang ketiga adalah optimis. Optimis adalah kepercayaan diri bahwa sesuatu akan dapat menjadi lebih baik, bahwa masa depan akan bisa kita gapai, akan bisa kita raih. Aspek keempat adalah causal analysis. Causal analysis ini adalah kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi penyebab dari sebuah peristiwa yang terjadi. Sehingga ketika kita bisa melakukan identifikasi ini, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan sehingga kita tidak salah dalam mengambil tindakan yang akhirnya bisa merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Aspek kelima yaitu empati. Empati adalah kemampuan untuk bisa ikut merasa atau mengidentifikasi diri
dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain atau kelompok lain. Empati ini membantu kita agar kita bisa peka terhadap perasaan orang lain, sehingga akhirnya bisa mengurangi risiko terjadinya gejolak. Aspek keenam adalah self-efficacy atau efikasi diri. Efikasi diri ini menggambarkan sebuah keyakinan bahwa individu dapat memecahkan masalah dan dapat meraih kesuksesan. Dengan adanya efikasi diri ini, maka seseorang akan termotivasi dalam memecahkan masalah dan bahwa masalah yang dihadapi mampu untuk dilewati. Yang ketujuh adalah reaching out atau kemampuan untuk meraih apa yang diinginkan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang aspek-aspek resiliensi. Sekarang bagaimana cara meningkatkan resiliensi? Cara meningkatkan resiliensi adalah sebagai berikut. Yang satu, ubah persepsi terhadap kegagalan. Bahwa kegagalan itu adalah sebuah hal yang wajar. Perencanaan sematang apapun, usaha sekeras apapun masih memungkinkan untuk mengalami suatu kegagalan. Karena itu, kita harus bisa merubah persepsi kegagalan ini menjadi sesuatu hal yang wajar, sehingga kita tidak terpuruk, mengurung diri dalam keterpurukan. Cara meningkatkan resiliensi yang kedua yaitu membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri akan bisa membantu kita untuk memiliki keyakinan bahwa suatu saat kita akan sukses. Yang ketiga, belajar untuk rileks. Ketika kita menjaga pikiran dari tubuh kita akan lebih mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Cara untuk membuat pikiran kita rileks adalah dengan tidur yang cukup, olahraga, meditasi, dan refreshing. Juga dengan banyak-banyak berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan belajar untuk rileks, maka kita akan lebih tenang, lebih enjoy dalam menghadapi tantangan hidup. Yang keempat adalah kontrol respon diri. Kontrol respon diri ini diperlukan ketika datang sebuah masalah. Maka respon kita di situ, apakah kita akan meresponnya dengan panik atau pesimis, ataukah kita meresponnya dengan tenang dan optimis. Pribadi yang resilient mampu memilih respon yang positif, yaitu menghadapi segala sesuatu dengan tenang dan optimis. Yang kelima, bersikap fleksibel. Bahwa pribadi yang resilient bisa memahami bahwa segala sesuatu bisa berubah. Nah, anak-anak, dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka sudah sepatutnya kita berusaha memotivasi diri kita agar kita bisa menjadi pribadi yang resilient. Dengan momentum Ramadan ini, dengan
begitu dekatnya kita kepada Allah, kita berusaha sedapat mungkin untuk menjadi pribadi yang resilient, supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan dan akhirnya kita bisa mencapai kesuksesan. Hanya sampai di sini apa yang bisa saya persembahkan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.